kalau dengan kolega aku harus selalu berpura-pura. Jadi selama 7 tahun tuh aku selalu berpura-pura untuk tertarik terhadap apa yang mereka rasa penting. Ya, untuk menunjukkan simpati aku. Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube kanal aku. Di video kali ini nggak beda karena bentuknya itu vlog. Aku memanfaatkan cuaca yang bagus ini. Kalian lihat sendiri, matahari bersinar di Jerman Utara. Ini jarang banget terjadi. Kalian temenin aku ke perpustakaan untuk ngembaliin buku sambil aku bercerita alasan kenapa aku mau keluar dari asisten dokter gigi dan gak mau bekerja sama sekali di tempat itu lagi. Biasanya di area-area kesehatan itu kekurangan tenaga kerja, sehingga kita yang kerja di situ kita dikuras habis-habisan tenaganya untuk mengkompensasi tempat yang kosong itu. Seharusnya untuk mengasistensi satu dokter itu kita butuh 2 asisten. Ujung-ujung mereka cuma meng-hire 1 asisten, yaitu saya, dan saya itu harus bekerja untuk 2 kepala. Kenapa orang Jerman sendiri males banget kerja di bidang kesehatan gigi? Kita udah sampai di stasiun keretanya. Ini stasiunnya itu namanya U-Bahn, artinya itu subway kalau bahasa Inggris. Namun U-Bahn itu tidak selalu harus ada di bawah tanah. Terkadang dia juga ada di atas tanah. Yaitu tadi karena beban kerjanya itu yang bikin pekerjaan ini nggak atraktif. Itulah mengapa Jerman buka pintu gerbangnya untuk para peminat dari luar negeri, bahkan yang dari Indonesia. Ini artinya sebenarnya bukan kita doang yang butuh mereka, melainkan mereka juga butuh banget kehadiran kita. Itu juga yang bikin bidang kesehatan itu jadi bidang yang toksik banget. Kita pergi ke perpustakaan, kita singgah dulu sebentar di supermarket untuk beli makanan untuk Santiago. Jadi aku keluar di stasiun ini. Padahal aku sudah kerja 9 tahun ya. Aku tetap punya imposter syndrome. Bertahun-tahun aku mengamati kenapa aku masih punya sindrom ini. Padahal aku itu seorang asisten dokter gigi yang baik, yang sering dapat pujian dari atasan aku, dari kolega aku, karena kerja keras dan semangat aku untuk melayani. Jadi aku tuh sampai sekarang masih merasa aku tidak sedang berada di dalam elemen aku sendiri. Aku sering berusaha menyangkali hal-hal yang aku banget demi beradaptasi dengan lingkungan aku. Aku berusaha untuk menutupi kemampuan-kemampuan aku, bakat-bakat aku, supaya aku tuh tidak terlihat. Karena dalam dunia asistensi dokter gigi, bukan itu yang diharapkan dari kamu. Kamu itu hanya diharapkan untuk kerja gigi pasien, administrasi pasien, dan tentu saja menyelaraskan diri kamu dengan keinginan dan kemauannya si tim kolega dan tim pimpinan. Jadi tidak ada ruang untuk jadi diri kamu sendiri. Semakin lama aku beradaptasi, semakin aku tanpa sadar jadi diri orang lain. Dan semakin aku lupa keistimewaan yang ternyata sudah ada di dalam diri aku sendiri. Yang namanya Hamburg itu selalu penuh dengan Baustelle. Lalu pembangunan jalan lah, pembangunan strom di bawah tanah lah, air lah, telepon lah, saluran lah, segala macam. Oke, kita jalan-jalan ke supermarket untuk beli makanan untuk adik saya. Dari imposter syndrome aku itu, aku selalu merasa diri bertanggung jawab banget terhadap dokter praktik aku itu. Jadi aku tidak pernah protes, sekalipun mereka hanya meng-hire aku sendiri aja. Aku kerja untuk 2 kepala selama 3 tahun, aku telan bulat-bulat aja. Aku seperti merasa di Jerman ini kita harus selalu membuktikan bahwa kita itu bisa. Karena entah kenapa dalam hidup aku di Jerman ini aku menangkap melalui kritik-kritik mereka, melalui mereka menjauhi aku sebagai imigran di sekolah dulu, dan melalui berbagai jenis bahasa nonverbal lainnya, aku nangkap bahwa kita itu harus selalu membuktikan kepada mereka bahwa kita itu bisa. Dan harga itu aku beli kontan. Momen ketika aku burn out di Oktober 2021 itulah yang adalah tamparan bagi aku bahwa sebenarnya badan ini sudah cukup lama menderita. Baru aku berhenti denial, baru aku buka mata lebar-lebar. Ternyata bahwa insting hati nurani aku itu jauh lebih benar daripada pujian-pujian chef aku selama ini. Dia memuji bahwa aku tuh helferin atau asisten yang sangat baik. Tentu sajalah dia memuji, orang yang diuntungkan dia. Tapi kan yang dirugikan aku. Ya, kita udah keluar. Ini lagi sayang.
Ayo lagi. Iya. Setelah burnout itu aku baru sadar bahwa waktu manusia itu terbatas dan energi manusia itu jauh lebih terbatas lagi. Aku udah selesai makan dan sekarang saatnya untuk kita pergi ke perpustakaan. Jadi perpustakaannya itu tinggal jalan dari sini. Nggak lama lagi kita akan sampai. Jadi secara kepribadian pun, atau secara hobi, bakat, minat, interest, saling irisnya tuh nggak ada yang cocok gitu. Apapun yang aku suka, mereka nggak suka. Dan kalau aku dengar apa yang mereka tonton adalah hal-hal yang aku sama sekali nggak tonton. Apa yang mereka konsumsi adalah hal-hal yang nggak konsumsi. Jadi kalau kita ngobrol paling yang nggak nyambung gitu. Bukannya aku nih manusia yang pengen semua orang harus mirip dengan apa yang aku jalani, atau semua orang harus memiliki hobi yang sama seperti aku. Enggak ya teman-teman, sama sekali enggak. Seenggak-enggaknya tuh mirip, karena aku melihat pembandingnya banget. Waktu aku kuliah, atau waktu aku sekolah, atau waktu aku di Indonesia, atau waktu aku ngajar di Jerman, murid-murid aku tuh mereka mirip-mirip sama aku. Hobinya, apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka sukai. Sehingga kalau kita ngobrol itu nyambung. Kalau dengan kolega aku, itu cenderung aku harus selalu berpura-pura. Kalau berpura-pura itu 1-2 kali atau 1-2 tahun itu oke, tapi aku berpura-pura selama 7 tahun. Jadi selama 7 tahun tuh aku selalu berpura-pura untuk tertarik terhadap apa yang mereka rasa penting. Ya, untuk menunjukkan simpati aku, menunjukkan bahwa aku ingin berbaur dengan mereka. Dan itu kalau dilakukan selama bertahun-tahun, itu akan bisa merusak self-esteem atau self-confidence-nya kita. Dan aku udah capek melakukan itu. Entah kenapa makin kita dewasa, makin kita ingin menjadi diri kita sendiri aja. Jadi apapun yang tidak sesuai dengan value-value yang kita junjung tinggi, itu lebih mendamaikan jiwa kalau kita tinggalin aja kayak gitu. Oke. So, aku lanjut lagi cerita. Maaf tadi aku ke toko yang baru itu. Ini apa? Die Porzellanwerkstatt, namanya Die Porzellanwerkstatt. Ich komme wieder. Auf jeden Fall, ich komme wieder. Sexy baby. Oke, lanjut. Di bidang kesehatan itu bukan karyawan atau chefnya si bos yang toksik, melainkan si bidang pekerjaan itu sendiri yang sistemnya sudah toksik. Jadi siapapun yang masuk ke dalam situ akan tertular atau terjangkit ketoksikannya itu. Di situ biasanya ada banyak karyawan yang sudah lama bekerja dan mereka itu malas-malasan atau suka sering izin sakit. Jadi kita lagi yang bekerja untuk kealpaan mereka. Karena apa? Karena dia itu diberikan reward, karena dia sudah lama bekerja di situ, dia mengabdi di situ, tentu saja dia diperlakukan dengan sebuah perlakuan yang lumayan istimewa, dalam artian dia tidak akan dikritik atau dia tidak akan tidak akan ditegur seperti itu. Ini aku juga pernah alami waktu aku kerja di Indonesia. Karyawan yang sudah bekerja lama, kayak misalkan di atas 10 tahun tuh mendapatkan sejenis reward, dimana kalau mereka malas-malesan atau mereka itu tidak melakukan tanggung jawab mereka justru ya kayak dibela gitu. Tidak mendapatkan punishment dari si chef. Dan sialnya jika kita itu partner up dengan mereka pada shift tersebut. Dan bayangkan saja kalau dalam 40 jam per minggu kita ditakdirkan untuk shift bersama dia 20 jam dalam seminggu. Berarti 50% dari pekerjaan kita selama 1 minggu itu kita partner up dengan dia. Nah, itu memang sial banget. Aku mengalami itu, aku kapok. Dan kalau kita mau lihat realita, tidak mungkin chef aku itu memecat dia. Yang ada mungkin aku yang dipecat. Karena memang di Jerman juga untuk mencari karyawan yang setia itu susah banget. Mencari seorang karyawan yang mau bertahan dan betah kerja di bidang kesehatan itu susah banget. Jangankan boro-boro yang karyawan yang setia. Untuk karyawan yang kerja 1 tahun 2 tahun aja itu carinya susah sekali teman-teman. Jadi salah satu alasan kenapa dokter praktik aku itu hanya meng-hire aku untuk seorang dokter, itu bukan karena mereka tidak pasang iklan, melainkan mereka tuh pasang iklan. Setiap kali ada orang mau melamar, terus datang wawancara dan melihat situasi kondisi dokter praktek kita, atau mereka melihat situasi kondisi pemberian gaji, besar gajinya, mereka nggak mau taken kontrak gitu. Sehingga ujung-ujungnya nggak ada yang sampai berhasil taken kontrak dan mulai kerja. Dari segi pekerjaan. Jadi yang namanya kerja di dokter gigi atau kerja di bidang kesehatan itu emang pekerjaannya itu banyak, ribet banget. Jadi kalian bisa membayangkan seperti seorang perawat di rumah sakit, tetapi ini tuh perawat gigi.
Jangan melamar Ausbildung sebagai asisten dokter gigi karena kalian berpikir bahwa nanti tidak terlalu secapek dibandingkan mereka yang kerja di Altenheim. Jangan salah. Ada untung ruginya. Untung ruginya adalah kalau mereka yang kerja di Altenheim itu atau di rumah sakit sebagai Krankenschwester atau Krankenpfleger, mereka itu gajinya besar, guys. Gajinya gede banget. Sementara kalau kita kerja di bidang asisten dokter gigi ini, kerjanya udah banting tulang, penghasilannya sedikit banget. Mendingan aku berpenghasilan sedikit, tetapi aku mengerjakan sebuah pekerjaan yang aku sayangi, aku sukai, sesuai dengan hati nurani aku, daripada aku mengerjakan sebuah pekerjaan yang gajinya itu ya hampir 2000-an, tapi aku tidak bahagia gitu. Kedua, mendingan aku mengerjakan sebuah pekerjaan yang penuh dengan tekanan dan stres, tetapi aku mencintai pekerjaan itu, daripada aku mengerjakan sebuah pekerjaan yang stres, tapi aku tidak bahagia. Namun, sekalipun itu tidak jadi mata pencarian utamanya aku masih bisa menjadi ibu rumah tangga, aku masih bisa jaga anak aku, membesarkan anak aku, karena anak aku pasti sangat butuh kehadiran aku banget. Menghadiahkan anak aku waktu aku, dan take a rest juga, karena aku dari awal injak kaki di Jerman selalu kerja banting tulang. Jadi aku mau manfaatkan kesempatan ini untuk take a rest, untuk take care of my body, untuk healing, dan ya, untuk menikmati waktu senggang dulu. Tenang aja, kita udah mau deket si perpustakaannya itu. Jadi terima kasih ya teman-teman, kalian sudah temenin aku udah curhat. Mari kita lihat apakah keputusan aku ini keputusan yang baik, atau aku sebenarnya hanya menjerumuskan diri aku ke kebodohan aja karena aku tinggalin sesuatu yang udah aku perjuangkan dari nol banget. Baru kemarin aku telepon dengan sahabat akrab aku banget dan aku cerita. Dia juga bilang hal yang sama. Dia bilang, kamu nggak eman-eman, kamu nggak sayang. Tapi setelah aku jelaskan, ya temen aku mengerti juga, dan temen aku mendukung aku banget. Diego dukung aku, sahabat aku dukung aku. So, kita sekarang sudah selesai dari perpustakaan. Aku yakin orang kalau sayang sama aku pasti mereka akan dukung aku. Berangin banget. Aku mau pamit aja dulu dari teman-teman. Terima kasih kalian sudah temenin aku untuk antar kembali buku-buku aku ke perpustakaan. Oke, jadi kita ketemu lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Ciao.